Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jarot. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap semangat belajar dari rumah. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kemarin kita telah belajar tentang gangguan dan cara menjaga kesehatan organ pencernaan manusia. Untuk kali ini kita akan membahas mengapa kita bisa cegukan, buang angin, dan sendawa. Ada yang tahu nggak? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, yuk kita saksikan video berikut ini. Tiap kali kita lapar, perut yang bunyi itu ibarat nasib sial yang ganda. Udah ngerasa lemas karena kelaparan, ditambah terus harus nahan 1000 malu kalau suaranya kedengeran orang. Masalahnya, suara perut ini sering juga datangnya tanpa kita sadarin, mirip kayak tukang parkir minimarket yang selalu muncul tiba-tiba. Dan makanya kayak yang ditanyain Izam, Risma, Dona, dan banyak lagi dari kalian. Sebenarnya, kenapa sih perut kita bunyi kalau lagi lapar? Kelihatannya peristiwa ini udah bikin orang malu dari zaman dulu, karena di dunia medis bunyi perut ini punya nama bahasa Yunani kuno, yaitu Borborygmus. Ya, terima kasih Google Translate. Jadi sebenarnya perut kita itu selalu bunyi karena organ-organ di perut kita bergerak buat mencerna makanan. Waktu ada makanannya, bunyinya bakalan rada ketutup, ibarat kita nutupin speaker pakai tangan. Tapi pas belum makan, usus kita ini bakalan keisi sama udara dan akhirnya bunyi khas ini pun jadi terdengar. Tapi kalau gitu, dari mana udara ini berasal? Pendeknya, ibarat terminal yang jadi tempat ngumpulnya bis-bis dari banyak penjuru, gas di dalam usus pun punya asal yang berbeda-beda. Pertama, bisa dari udara yang gak sengaja ketelan waktu kita lagi makan. Kedua, udara ini dihasilkan waktu ada asam lambung yang masuk ke usus kita. Cara terakhir yaitu muncul dari gas di usus besar yang dihasilin sama para bakteri baik di perut waktu organ ini lagi mencerna makanan. Dan ngomong-ngomong soal perut, bagian tubuh kita yang satu ini bisa dibilang sangat unik. Karena bayangin gini, lambung kita itu bisa mencerna segala jenis makanan yang lahap pakai cairan yang namanya asam lambung tadi. Cairan asam ini sangat-sangat kuat. Bahkan bisa ngancurin logam baja. Dan ini ada di dalam perut kita semua. Untungnya lambung kita juga punya perisai berlapis khusus untuk bisa nampung cairan mematikan ini. Tanpanya, mungkin lambung kita udah jebol, perut kita udah rusak, dan ujung-ujungnya jadi kayak hantu yang biasa muncul di film-film horor. Sungguh mengerikan. Jadi kesimpulannya, suara yang udah bikin orang malu dari ribuan tahun lalu ini bunyi karena gerakan perut dan udara di perut kita. Dan bunyinya makin kenceng ketika perut kita lagi kosong. Oke, jadi sampai di sini saja videonya karena perut saya udah minta diisi. Pernahkah saat sedang makan dengan pacar, Anda buang angin secara tak sengaja? Gak hanya membuat Anda malu, tapi juga membuat pacar Anda mabuk karena baunya. Peristiwa keluarnya gas dari tubuh manusia ini disebut sebagai buang angin atau kentut. Meskipun sudah biasa, peristiwa ini masih banyak dipertanyakan, seperti yang ditanyakan oleh Minijo ini. Halo semuanya, aku Minijo. Aku mau nanya, kenapa sih kita sering kentut dan kenapa harus bunyi? Kan jadi malu. Terus orang-orang juga gak ada yang mau ngaku kalau kentut. Bukan aku bukan. Oke Minijo, intinya buang angin itu terjadi karena manusia harus melepaskan gas dalam tubuhnya. Contohnya, saat Anda sedang makan bakso, tidak hanya bakso dan kuahnya yang Anda makan, tetapi angin yang berada di sekitarnya ikut masuk dalam tubuh Anda. Kemudian, saat bakso masuk ke dalam usus untuk diolah menjadi nutrisi, mikroba bersama tubuh kita menghasilkan senyawa bernama gas hidrogen sulfida. Gas hidrogen sulfida ini memiliki bau seperti telur busuk karena faktanya ia banyak mengandung belerang.
sebuah senyawa berbau tidak enak yang sering kita temui di wilayah pegunungan. Kemudian, gas tersebut mencari jalan keluar ke bawah, bukan ke atas karena terdorong oleh gerak peristaltik usus, meluncur dengan kecepatan tinggi dan menggesek dinding anus sehingga muncullah bunyi. Sebuah fenomena yang kita sebut sebagai kentut. Tapi jangan salah, menurut penelitian dari Universitas Exeter di Inggris, gas kentut ini ternyata dapat membantu kita melawan penyakit seperti stroke, gagal jantung, diabetes, demensia, hingga artritis. Oh gitu. Terus kentut itu ada manfaatnya nggak sih? Tidak apa-apa Minijo, karena kentut itu sangat wajar. Berbeda dengan stigma masyarakat selama ini yang menganggap kentut adalah peristiwa yang memalukan. Karena manusia ternyata rata-rata buang angin sebanyak 14 kali dalam sehari. Menakjubkan sekali. Iya, ngerti kok. Makasih ya. Aku jadi makin pinter nih sekarang. Besok-besok aku kentut lagi. Aku nanya lagi nggak apa-apa ya. Yuk kita ngobrol sehat bersama Dr. B. Pernahkah mengalami seperti ini? Ya, ini bersendawa. Sendawa memang respon alami terhadap ketidaknyamanan perut. Namun, jika terlalu sering sendawa, lain lagi ceritanya. Bisa jadi berkaitan dengan penyakit tertentu jika Anda banyak bersendawa. Mungkin inilah saatnya untuk mencari tahu alasannya. Mengapa itu terjadi? Sendawa terjadi saat udara tertelan, baik secara sengaja atau tidak. Keadaan ini disebut aerofagia. Udara yang mengandung gas nitrogen dan oksigen akan masuk tubuh dan menuju saluran pencernaan. Kemudian, gas didorong ke atas oleh lambung menuju kerongkongan. Selanjutnya, udara ini akan keluar dari mulut dalam bentuk sendawa. Jika tidak ada masalah medis yang menyebabkan Anda bersendawa, Anda dapat mencoba beberapa cara ini. Makan atau minum lebih lambat. Karena saat Anda makan terlalu cepat, akan cenderung tertelan udara. Hindari mengobrol saat sedang makan. Hindari makanan seperti brokoli, kol, kacang-kacangan, atau produk susu. Mereka dapat menyebabkan gas di perut atau usus Anda dan membuat Anda bersendawa. Hindari minuman beralkohol dan minuman soda. Jangan mengunyah permen karet. Berhenti merokok. Dan setelah makan, cobalah sedikit olahraga seperti jalan-jalan. Ini dapat membantu pencernaan Anda. Jika Anda khawatir tentang seringnya Anda bersendawa, cobalah konsultasi dengan dokter Anda untuk mendapatkan saran, obat, bahkan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kondisi Anda. Jadi tahu kan sekarang mengapa kita bisa cegukan, buang angin, dan sendawa. Kita nggak usah khawatir jika kita cegukan, buang angin, ataupun bersendawa, karena itu adalah hal yang normal. Namun kita juga harus memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Jangan sampai ketika kita buang angin ataupun sendawa, di sekitar kita banyak orang. Jelas itu nanti akan mengganggu orang lain. Nah, sampai ketemu di video-video menarik berikutnya. Jangan lupa tetap belajar dan lakukan aktivitas yang positif di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.